Hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Masih ingin tahu seputar standar emas? 3 episode sebelumnya kita sudah membahas apa itu standar emas, masa kejayaan emas, standar emas, masa keruntuhan standar emas gitu. Nah, kali ini mungkin ini episode terakhir ya untuk standar emas. Saya akan coba lanjutkan pembahasannya. Kali ini kita akan bahas relasi standar emas dengan uang fiat atau khususnya US dollar. Kita mengenal periode kalkolitik, yaitu masa dari 5000 hingga 3000 sebelum Masehi, menandai penemuan pertama emas dalam bentuk alami di dasar sungai dan pembuatan ornamen-ornamen kuno yang berasal dari zaman batu. Selain perannya sebagai logam atau komoditas, emas adalah salah satu alat tukar tertua yang dikenal oleh manusia. Faktanya, emas itu memang memiliki peran ganda sebagai komoditas dan mata uang. Emas memiliki sifat-sifat yang luar biasa sebagai logam. Emas bersifat lembut, padat, berkilau, cemerlang, dan mudah dibentuk. Sepanjang sejarah, berbagai peradaban telah mendambakan emas. Bahkan ya, hingga saat ini, emas tetap menjadi hadiah utama. Emas bukan hanya hadiah dan simbol kekayaan, tapi juga sebuah metafora. Merupakan sebuah kehormatan bagi kita untuk menerima medali emas. Dikatakan bahwa Anda memiliki hati emas atau memiliki kartu kredit emas bahkan gitu. Nah, pertukaran gelang emas juga melambangkan cinta dan pernikahan di banyak masyarakat. Emas adalah simbol utama dari puncak pencapaian manusia. Saat ini, emas terus menjadi barometer psikologis sentimen pasar. Nggak bisa kita pungkiri itu. Emas adalah logam yang langka. Bahkan dalam sejarah dunia, penambangan emas hanya menghasilkan 187.000 ton sampai saat ini. Fakta bahwa pemerintah di seluruh dunia menyimpan emas sebagai cadangan devisa itu menunjukkan pentingnya logam ini gitu. Sepanjang sejarah juga banyak pemerintah menggunakan emas untuk mendukung mata uang mereka, yang pada akhirnya menciptakan standar emas gitu. Peran emas sebagai mata uang ada di mana-mana di seluruh dunia. Sejarah juga mencatat emas telah menjadi uang. Bahkan filsuf kuno Aristoteles gitu menulis bahwa uang harus tahan lama, dapat dibagi, konsisten dan nyaman, serta harus memiliki nilai dalam dirinya sendiri. Nah, emas memenuhi semua karakteristik tersebut yang disampaikan oleh Aristoteles. Selama masa-masa ketakutan atau kekacauan geopolitik, harga logam bersejarah ini cenderung naik. Karena apa? Kepercayaan terhadap pemerintah menurun. Sementara pada masa tenang, harga emas itu cenderung turun. Sebagai mata uang tertua dan paling banyak digunakan di dunia, emas adalah barometer penting dalam hal kesejahteraan ekonomi dan politik global. Harga emas dan dolar mungkin sering terlihat berlawanan satu sama lain karena sentimen investor dan faktor ekonomi. Tetapi tidak ada hubungan yang pasti atau resmi di antara keduanya. Emas memang adalah sebuah aset gitu loh. Oleh karena itu, emas memiliki nilai intrinsik. Namun, nilai tersebut dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu. Terkadang dengan cara yang tidak stabil gitu. Biasanya, ketika nilai dolar meningkat relatif terhadap mata uang lain di seluruh dunia, maka harga emas itu cenderung turun dalam dolar Amerika Serikat. Ini karena emas menjadi lebih mahal dalam mata uang lain. Ketika harga komoditas apapun bergerak lebih tinggi, cenderung ada lebih sedikit pembeli. Dengan kata lain, permintaan berkurang. Sebaliknya, ketika nilai dolar Amerika Serikat bergerak lebih rendah, emas cenderung menguat karena menjadi lebih murah dalam mata uang lain. Nah, permintaan cenderung meningkat pada harga yang lebih rendah. Namun gini,
emas itu tidak menghasilkan bunga dengan sendirinya. Oleh karena itu, emas harus bersaing dengan aset yang memiliki return atau imbal hasil bunga untuk mendapatkan permintaannya. Atau dengan kata lain kita bilang aset lain akan menarik lebih banyak permintaan karena adanya komponen suku bunga tadi. Seperti namanya ya, istilah standar emas itu mengacu pada sistem moneter yang nilai mata uangnya didasarkan pada emas. Sebaliknya, sistem fiat adalah sistem moneter di mana nilai mata uang tidak didasarkan pada komoditas fisik apapun termasuk emas, melainkan dibiarkan berfluktuasi secara dinamis terhadap mata uang lain di pasar valuta asing. Kalau kita lihat istilah fiat ini sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu fieri, yang berarti tindakan atau keputusan berdasarkan kewenangan. Nah, sesuai dengan etimologi ini, nilai mata uang fiat pada akhirnya didasarkan pada fakta bahwa mata uang tersebut ditetapkan sebagai alat pembayaran yang sah melalui keputusan pemerintah. Pada dekade sebelum Perang Dunia Pertama, perdagangan internasional itu dilakukan berdasarkan standar emas. Dalam sistem ini, perdagangan antar negara diselesaikan dengan menggunakan emas fisik. Gitu. Negara-negara dengan surplus perdagangan akan mengumpulkan emas yang akan digunakan yang diperoleh sebagai pembayaran atas ekspor yang mereka lakukan gitu. Sebaliknya, negara-negara dengan defisit perdagangan itu mengalami penurunan cadangan emasnya. Karena apa? Emas yang dimilikinya digunakan untuk membayar impor mereka. Sementara saat ini, meski ya pemerintah menyimpan logam kuning ini, tidak ada yang menggunakan sebagai cadangan uang kertas gitu. Emas biasanya didenominasikan dalam dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu, ada hubungan antara emas dan dolar, di mana ada pengaruh pada harga emas saat nilai dolar naik dan turun. Jadi, yang mempengaruhi itu adalah harga dolarnya terhadap emas. Jadi variabel dependennya itu adalah emas, independennya dolar. Jadi kalau dolarnya naik atau turun, maka harga emas berubah gitu. Jadi harga emas sangat bergantung pada harga dolar, bukan harga dolar yang bergantung pada harga emas gitu. Juga, tapi gini kita lihatnya ya, meski hubungan antara nilai dolar Amerika Serikat dan emas itu penting, US dollar itu bukan satu-satunya faktor yang akan mempengaruhi harga logam mulia. Ada faktor lain yang mempengaruhi nilai emas dan dolar. Seperti apa? Suku bunga, kebijakan moneter, tingkat inflasi, serta hukum permintaan dan penawaran. Walau sekarang harga emas dalam US dollar itu merupakan patokan yang diterima secara luas, 95% negara di dunia harus mengkonversi nilai logam ini ke dalam nilai tukar mata uang lokal mereka dulu gitu. Jadi ada faktor psikologis juga yang melekat pada nilai emas. Harga emas seringkali itu sensitif terhadap nilai keseluruhan yang dirasakan dari mata uang fiat atau mata uang kertas secara umum. Sehingga ada pemikiran seperti ini. Tidak perlu terlalu khawatir dengan nilai US dollar. Kenapa? Karena secara data ya, penduduk Amerika itu sekitar 330 juta orang gitu. Sementara total populasi dunia itu sekitar 7,7 miliar. Artinya tidak sampai 50% penduduk dunia yang menggunakan US dollar gitu. Jadi mayoritas penduduk dunia itu menggunakan mata uang di luar US dollar gitu. Itu kenapa mungkin ya saat ini pemerintah kita tidak mau terlalu tergantung dengan Amerika Serikat. Kita membuka hubungan dagang dengan Eropa, Cina, negara Timur Tengah gitu, dan perdagangan itu tidak harus menggunakan US dollar gitu. Bisa menggunakan mata uang yang disepakati bersama saja gitu. Itu yang membuat sekarang mungkin Amerika mulai secara ekonomi itu ketar-ketir. Saat ini kita lihat Amerika mulai ekonominya mengalami banyak gangguan ya gitu. Selain tadi
isu geopolitik perang antara Rusia dan Ukraina, juga masalah energi global gitu. Tapi dari sisi moneternya, mata uangnya, mulai ada kesadaran dunia bahwa kenapa harus tergantung pada US dollar gitu. Karena hanya 5% lah penduduk dunia yang pakai US dollar, yang lain tuh pakai mata uang lain. Kenapa kita harus menggunakan mata uang US dollar? Nah, ini yang mulai mengurangi hegemoni US dollar di dunia, khususnya dalam sistem perdagangan. Sekian episode kali ini. Episode berikutnya kita akan coba bahas single currency, khususnya untuk negara-negara ASEAN.